Berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki Habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir! Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir! Tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? PKI! Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafara akhahu musliman bahwa kafirun. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Beredar percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab menggegerkan warga, dan berikut informasinya. Januari 2017, publik digegerkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dengan seorang wanita, Firza Hussein. Percakapan ini diduga mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga merupakan Firza Hussein. Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Beberapa kali, polisi memanggil Rizik untuk diperiksa, namun Rizik tak pernah datang karena berada di Arab Saudi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka, meskipun saat itu Rizik sedang tidak berada di Indonesia. Rizik dijerat dengan pelanggaran undang-undang pornografi. Namun pada Juni 2018, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas tersangka Rizik Syihab. SP3 atas permintaan kuasa hukum Rizik dengan alasan belum ditemukan siapa pengunggah percakapan asusila tersebut. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan isi percakapan WhatsApp yang disebut-sebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan diduga Firza Hussein. Ya, kepolisian daerah Metro Jaya menyelidiki adanya percakapan berbau pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dan salah satu tersangka Mahar Firza Hussein. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan isi percakapan WhatsApp yang disebut-sebut sebagai Rizik Syihab dengan perempuan diduga Firza Hussein. Isi percakapan itu sendiri berisi rayuan dan beberapa gambar perempuan tanpa busana. Sejumlah situs dan beberapa akun media sosial nampak ikut menyebarkan percakapan tersebut. FPI membantah adanya percakapan yang dimaksud. Menurut juru bicara FPI Slamet Ma'arif, kabar tersebut hanya fitnah terhadap organisasinya.
Firza diketahui sebagai salah satu tersangka makar yang sempat ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu. Ia ditangkap di lokasi berbeda bersama 7 tersangka makar lain seperti Sri Bintang Pamungkas dan Ratna Sarumpayat. Menurut polisi, ada aliran dana dari Firza Hussein yang diduga digunakan untuk kegiatan makar. Keterangan itu disebut didapat dari tersangka makar lain, yaitu Ahmad Dhani. Sampai saat ini, Firza Hussein tercatat sebagai ketua Yayasan Sahabat Cendana. Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penyebaran konten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Ormas Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab bersama seorang wanita, Firza Hussein. Polisi juga masih mencari tahu pengunggah konten tersebut yang menjadi viral di media sosial. Dari masalah adanya video atau gambar yang semuanya konten dan pornografi yang beredar. Kita juga kita pelajar dari sebenarnya ada yang berjaya menegakkan Muslim. Bersama pornografi apa yang pada prinsipnya dan perlu penyelidikan yang mendalam membiarkan apa-apa yang ada sebenarnya beredar itu seperti apa. Itu nanti cek saja. Apakah benar pornografi? Langkah itu diambil kepolisian setelah dilakukan patroli cyber dan menemukan konten percakapan tersebut. Beberapa saksi ahli akan dipanggil untuk mendalami kasus ini. Kepolisian juga sudah mengidentifikasi beberapa akun media sosial yang menyebarkan konten tersebut. Tim Liputan Berita 1